karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, untuk hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, tertulis di dalam Amsal pasal 17 ayatnya yang keempat, dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah lagu yang mengatakan lidah tidak bertulang. Dan juga ada pepatah peribahasa yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Dari kedua peribahasa maupun lagu tersebut ingin menunjukkan kepada kita agar kita boleh berhati-hati menggunakan lidah kita, menggunakan mulut kita ketika kita berbicara, ketika kita mengatakan sesuatu. Dari kedua hal itu kita diajak untuk menjauhkan hidup dari kejahatan dan dusta. Dan Tuhan tidak berkenan kepada kejahatan, terlebih kepada kedustaan. Itu sebabnya Tuhan menyampaikan firman-Nya pada hari ini, melalui nats kita pada hari ini, di mana kita dituntun kepada jalan yang benar. Kejahatan dan kedustaan masih banyak terjadi yang menguasai kehidupan manusia pada saat ini. Karena orang-orang yang berbuat jahat cenderung memperhatikan bibir jahat, dan seorang pendusta memberikan telinga kepada lidah yang mencelakakan. Mereka lupa bahwa kejahatan tidak akan mencintai keadilan. Kejahatan tidak mencintai kebenaran. Amsal menuliskan nasihat ini agar kita mau menjauhkan dari hal itu semua. Menjauhkan diri kita dari kejahatan dan kedustaan. Dan kita dipanggil untuk melawan hal itu. Melawan kejahatan dan kedustaan yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita diajak untuk hidup dalam keadilan, berkata-kata kebenaran menurut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mungkin mengikuti kasus-kasus yang terjadi pada saat ini, di mana dikarenakan seseorang yang berkata dusta, mengucapkan hal yang tidak benar, pada akhirnya menjatuhkan, membawa orang lain ke dalam perbuatan jahat. Sepintar-pintarnya tupai melompat, maka akan jatuh juga. Demikian juga dengan ketika kita bersaksi dusta, ketika kita mengatakan hal yang tidak benar, ketika kita berbohong, maka hal itu akan terbukti, ketahuan juga. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah menutup mata dan telinganya. Ia mengetahui apa yang kita lakukan, bahkan yang kita pikirkan. Dan pada akhirnya mereka yang melakukan kejahatan itu diberikan hukuman yang sangat berat. Ketika seseorang itu mau berkata-kata yang benar, maka dia akan diberikan keringanan hukuman. Meskipun dia juga melakukan kejahatan. Akan tetapi karena hikmat Tuhan, ia menggunakan Allah, mengandalkan Allah, dan ia mau berjujur, maka
ia mendapatkan upah, yaitu hukuman yang ringan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dari hal tersebut, kasus tersebut kita belajar bagaimana kita tidak boleh berdusta. Kita tidak boleh menggunakan hal-hal yang tidak baik dan kita sampaikan kepada orang lain sehingga orang lain tersulut emosi, ikut melakukan kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimanapun kita melakukan kebohongan tersebut dan kejahatan dan kedustaan tersebut, maka hal itu juga akan terbukti dengan sendirinya melalui kuasa dan kebenaran dari Allah. Kita juga melihat bagaimana hidup orang-orang yang berjuang melawan kejahatan dan bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Mereka yang tertindas, mereka yang terdiskriminasi, tidak mendapatkan keadilan dan haknya. Suatu saat Allah akan menunjukkan hal itu dan memberikannya kepada mereka, memberikan kebenaran, menunjukkan keadilan bagi mereka dan sukacita kepada mereka. Hidupnya diberkati dan menjadi berkat karena Tuhan, karena mereka mau berkata jujur. Hiduplah dengan kejujuran, jauhilah kejahatan, terlebih ke dalam kedustaan. Mari kita mengucapkan hal-hal yang benar. Jangan menyampaikan hal-hal dusta, hal-hal kebohongan. Biarlah kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Baik pikiran, baik perbuatan, baik perkataan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari yang indah ini yang Tuhan berikan bagi kami bersuka cita ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikannya kepada kami. Dan pada hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, melanjutkan pekerjaan tugas panggilan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan mampukan kami agar kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh jujur, kami boleh melakukannya dalam kebenaran, dan kami boleh tetap senantiasa bersaksi di dalam kebenaran nama-Mu ya Tuhan. Ajari kami agar kami tidak berbuat jahat, terlebih di dalam berbuat kedustaan. Tuhan, banyak kelemahan kami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhanlah yang memampukan kami dan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Ampuni kami dan dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Terpuji termuliakan nama-Mu hari ini, esok sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.